Hai, gue Pita, seorang pengejar FIRE (Financial Independence Retire Early) yang memiliki target mencapai financial independence di tahun 2029. Di video ini, gue akan membagikan budget seorang pengejar FIRE yang di bulan Februari 2022 memiliki penghasilan 56 juta. Rencana gue mencapai FIRE adalah dengan secara konsisten menginvestasikan 50-60% dari penghasilan gue, hingga gue memiliki aset investasi yang nilainya minimal 25 tahun dari biaya hidup gue. Aset investasi tersebut harus menghasilkan minimal 7-8% return per tahun agar bisa mengalahkan inflasi di Indonesia. Tanpa berpanjang-panjang, inilah budget gue untuk bulan Februari 2022. Untuk budget biaya hidup, gue membaginya dalam budget biaya hidup cash dan non-cash. Budget biaya hidup cash itu sebesar 5.850.000. Untuk biaya hidup non-cash sebesar 6.260.000. Itu terdiri dari budget untuk pembayaran asuransi, listrik dan air, internet, koran, parkir, mobile phone gue, arisan, serta buffer untuk keperluan just in case. Ini berarti total biaya hidup gue untuk bulan Februari adalah sebesar 12.110.000. Untuk dana pensiun, gue membudgetkan sebesar 11.055.031 rupiah. Sedangkan investasi sebesar 26.103.074 rupiah. Kenapa angkanya keriting begini? Karena ya gue berusaha biar sesuai dengan angka kenyataannya aja. Ini berarti total budget pensiun dan investasi gue di bulan Februari 2022 itu adalah 37.158.105 rupiah. Untuk non biaya hidup, karena gue tidak ada kebutuhan mendesak di luar biaya hidup, jadi reguler aja sebesar 7 juta rupiah untuk keluarga. Ini berarti untuk total budget gue di bulan Februari 2022 yang gue dapat dari penghasilan Januari kemarin itu adalah 56.268.105 rupiah. Ini sendiri berarti gue mengalokasikan 66% dari penghasilan untuk pensiun dan investasi, biaya hidup itu sebesar 22% dan non biaya hidup sebesar 12%. Ini jauh mendingan dibandingkan bulan Januari kemarin ketika gua banyak kebutuhan dan gua hanya bisa mengalokasikan sebesar 48% untuk pensiun dan investasi, sementara biaya hidup 43% dan non biaya hidup sebesar 9%. Gua tuh kalau di bawah dari target tuh biasanya deg-degan sekali. Akhirnya gue berhasil menebus budget gue bulan lalu, di mana gue nggak berhasil menyisihkan 50% dari penghasilan. Sekarang ini gue sedang dalam mode dollar cost averaging, di mana secara minggu gue reguler menginvestasikan jumlah tertentu ke dalam market. Ini merupakan salah satu cara gue untuk terus berinvestasi di market, terutama sekarang market ini lagi naik-naiknya dengan beberapa kali all time high yang terjadi. Untuk instrumen investasi yang gue pilih itu adalah reksadana saham yang memiliki track record lebih dari 10 tahun dengan performance yang di atas rata-rata. Rencananya gue akan menyisihkan setidaknya 5 juta selama 1 minggu untuk berbagai instrumen investasi sambil menunggu dan menyisihkan uang ekstra di mana masa-masa ketika market menjadi lebih cool, gue punya amunisi untuk gue dump ke dalam market. Gue juga sekarang sedang menjajaki beberapa instrumen investasi baru sambil menjelang bulan deadline pajak nih. Gue juga berusaha mempelajari bagaimana gue bisa membuat laporan pajak dengan lebih efisien. Gue berusaha belajar dengan bertanya ke kontak gue yang cukup mengerti mengenai isu pajak ini sambil menambah ilmu pengetahuan dengan belajar lebih lanjut. Berapa kali gue ngomong belajar hari ini? Buat lu yang nonton, semangat! Perjalanan finansial orang tuh beda-beda, tapi kalau kita tetap konsisten, pasti kita bisa mencapai tujuan kita masing-masing. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!